Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Agustini, NIM H0719148. Di kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan mengenai tanaman hortikultura beserta contoh-contoh komoditasnya. Tanaman hortikultura merupakan tanaman yang sengaja dibudidayakan dengan tujuan untuk mendapatkan produksi hasil tanaman yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia. Ada 4 komoditas yang akan saya jelaskan mengenai tanaman hortikultura, yaitu yang pertama ada tanaman sayuran, kemudian tanaman buah, tanaman obat-obatan, serta tanaman hias. Komoditas hortikultura yang pertama yaitu tanaman sayuran. Di sini contohnya ada tanaman kubis. Bisa dilihat, ya. Ini tanaman kubis. Di daerah sini tanaman kubis ini memiliki nama lokal lobes atau kubis kado. Nama ilmiah dari kubis yaitu Brassica oleracea. Tanaman kubis memiliki banyak sekali manfaat terutama untuk kesehatan tubuh. Di antaranya yaitu untuk melancarkan pencernaan, untuk menjaga kesehatan jantung, untuk mencegah kanker, hingga mengaktifkan glutation agar menangkal racun yang ada di dalam tubuh. Tanaman kubis ini merupakan tanaman sayuran semusim sebab hanya dapat dipanen 1 kali dalam masa tanam. Tanaman kubis ini dapat dimanfaatkan biasanya untuk olahan bahan makanan. Di antaranya seperti sup, sayur, kemudian untuk kimchi, dan ada juga orang-orang yang mengonsumsinya secara langsung untuk lalapan. Nah, umur dari tanaman kubis ini biasanya dipanen pada umur 90 hari setelah tanam. Perbanyakan dari tanaman kubis biasanya menggunakan generatif atau biji. Menurut Balai Besar Pelatihan Pertanian Limbang Jawa Barat 2012, biji kubis yang digunakan harus murni, tidak tercampur dengan biji-bijian atau benih yang lain, serta bersih dari kotoran. Biji kubis juga harus memiliki daya kecambah hingga 80%. Komoditas hortikultura yang selanjutnya yaitu tanaman buah. Di sini ada tanaman buah labu kuning. Labu kuning memiliki nama lokal waluh dengan nama latin Curcubita muscata. Manfaat dari labu kuning sendiri sangat banyak sekali. Di antaranya yaitu melancarkan pencernaan, menekan resiko kanker, menjaga kesehatan jantung, mata hingga otak. Dalam pemanfaatannya biasanya labu kuning diolah menjadi sup, kolak, kue hingga puding. Labu kuning merupakan buah semusim sebab apabila dipanen tanaman ini dapat langsung mati. Pemanenannya labu kuning sendiri yaitu dalam umur 80 hari setelah tanam atau 1 hingga 2 bulan setelah tanam. Menurut Pendong et al. 2017, alangkah lebih baiknya labu kuning dipanen pada umur 4 hingga 5 bulan setelah tanam. Kemudian pada umur 6 bulan setelah pemanenan, tanaman labu kuning akan layu dan langsung mati, sehingga tanaman tersebut tergolong tanaman semusim. Perbanyakan tanaman labu kuning ini menggunakan generatif atau menggunakan biji. Tanaman hortikultura yang selanjutnya yaitu tanaman obat. Di sini ada tanaman obat sirih merah. Sirih merah memiliki nama lokal suroh dengan nama latin Piper crocatum atau ada juga yang menyebutnya Piper ornatum. Sebagai tanaman obat, sirih merah mempunyai banyak sekali manfaat. Di antaranya yaitu sebagai antioksidan, antiinflamasi, antiseptik, hingga mencegah kanker. Tanaman sirih merah termasuk tanaman obat tahunan sebab apabila kita memetiknya, tanaman ini tidak langsung mati. Seperti ini. Maksud dari tanaman sirih merah yang dipanen tidak langsung mati itu dijelaskan oleh Parvati dan Windono 2016 bahwa tanaman sirih merah ini memiliki umur hidup lebih dari 1 tahun. Kemudian untuk pemanenannya dilakukan lebih dari 1 kali pada 1 masa tanam, serta cara pemanenannya tidak dibongkar sekaligus, melainkan hanya diambil daun-daun yang sudah siap panen. Pemanfaatan dari sirih merah sendiri yaitu biasanya dengan direbus atau diseduh menggunakan air panas. Kemudian air tersebut dikonsumsi. Sedangkan sebagai antiseptik pada luka, biasanya daun sirih merah langsung ditempelkan pada bagian yang luka. Daun sirih merah biasanya dipanen pada umur 4 bulan setelah tanam. Daun yang dipetik yaitu daun yang tidak terlalu tua ataupun tidak terlalu muda. Perbanyakan sirih merah sendiri dapat dilakukan dengan cara vegetatif, yaitu ada 3 cara. Yang pertama mencangkok, menyetek batang, kemudian dengan merunduk. Komoditas hortikultura yang terakhir yaitu tanaman hias. Di sini ada tanaman hias dengan nama lokal Sri Rajeki. Sri Rajeki memiliki nama ilmiah Aglaonema. Aglaonema memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya yaitu sebagai tanaman hias, tentu manfaat utamanya untuk menghiasi luar ruangan maupun di dalam ruangan. Kemudian Aglaonema juga dapat menyerap polutan sehingga dapat memberikan udara segar. Dan yang terakhir, Aglaonema itu dapat berfungsi sebagai tanaman budidaya yang menghasilkan nilai ekonomis tinggi. Menurut Sri Hastuti et al. 2018, Aglaonema ini semakin unik warnanya, warna dari daunnya semakin tinggi nilai ekonomisnya, sehingga Aglaonema ini menjadi tren tersendiri di masyarakat. Aglaonema merupakan tanaman tahunan, sebab tanaman hias ini memiliki umur lebih dari 1 tahun. Biasanya dalam pemanfaatannya, masyarakat menanam Aglaonema di pot seperti ini. Ya, seperti ini. Umur produktif dari Aglaonema yaitu 2 hingga 3 bulan. Dan di saat-saat itulah biasanya masyarakat yang membudidayakannya itu menjualnya, karena di saat-saat itulah nilai ekonomis dari Aglaonema sangat tinggi. Untuk perbanyakan Aglaonema sendiri yaitu ada 4 cara. Yang pertama, bisa dengan generatif atau persemaian biji. Kemudian dapat dilakukan dengan stek batang perakaran. Kemudian yang ketiga dapat dilakukan dengan pemisahan dari anakannya. Dan yang terakhir dapat juga dilakukan dengan kultur jaringan. Sekian penjelasan dari saya mengenai tanaman hortikultura beserta contoh komoditasnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.